Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Hernawati, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pasundan. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan jangan lupa untuk tetap semangat mengikuti pembelajaran, terutama mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, selama beberapa pertemuan ke depan, kita akan belajar Bahasa Indonesia bersama. Oh iya, ada yang masih ingat minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya sudah membahas apa? Ya, kalian sudah membahas teks eksposisi. Jadi sekarang sudah tahu dong apa itu teks eksposisi? Jadi teks eksposisi adalah sebuah teks atau karangan yang mengandung informasi atau pengetahuan dan biasanya merupakan suatu pendapat dari penulis tapi didukung dengan argumennya dan juga fakta-fakta yang ada. Sehingga tujuan dibuatnya teks eksposisi ini adalah untuk memberikan informasi dan juga menambah pengetahuan bagi pembaca. Selain itu, teks eksposisi juga memiliki struktur dan kaidah kebahasaannya kan? Ayo ingat-ingat lagi, apa saja struktur dan kaidah kebahasaannya? Ya, jadi strukturnya itu ada tesis atau pernyataan pendapat. Lalu ada argumen-argumen, dan juga ditutup dengan penegasan ulang atau simpulan. Lalu, apa kaidah kebahasaannya? Masih ingat? Ya, ada pronomina atau kata ganti, ada nomina dan verba, serta ada juga konjungsi atau kata hubung. Selain itu, kalian juga sudah membuat teks eksposisi kan? Hebat! Nah, pada pembelajaran kali ini juga masih berhubungan dengan teks dan masih juga berhubungan tentang penyampaian pendapat atau informasi, yaitu kita akan belajar tentang teks anekdot. Kompetensi dasarnya yaitu 3.5, mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Pada pembelajaran kali ini juga, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi pokok-pokok isi tersirat dari teks anekdot, lalu menentukan penyebab kelucuan teks anekdot, dan juga mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, sudah siap untuk belajar tentang teks anekdot? Ayo kita mulai. Sudah saya singgung tadi, kita akan belajar tentang teks anekdot. Anekdot, apa itu ya? Ada yang pernah mendengar anekdot sebelumnya? Tapi kalau humor atau cerita lucu, kalian pasti tahu kan? Ya, anekdot juga bagian dari humor dan berhubungan dengan cerita lucu. Untuk memahaminya, kita simak dulu yuk video berikut ini. Aku heran deh sama dosen politik itu tuh. Dia kalau ngajar selalu duduk, gak pernah mau berdiri. Yang begitu saja diperhatikan sih. Kamu tahu gak sebabnya apa? Ya barangkali saja beliau capek, kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya. Sebab dia juga seorang pejabat. Nani? Apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Iya juga ya. Oke, next kita ke Ibu Retno Marsudi. Tepuk tangan untuk Ibu Retno karena beliau adalah satu-satunya perempuan pertama yang berhasil menduduki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Dan saya akan jadi yang kedua. Kalau ada orang dalam. Guys, tapi kalian tahu gak sih? Saya pernah baca artikel yang mencengangkan buat saya. Nomor 3 bikin geleng-geleng. Bahwa Ibu Retno Marsudi punya hobi yaitu mengoleksi bandana. Ya Allah, imut banget kayak anak TK. Iya Bu, di artikel itu ada bener. Jadi katanya Ibu Retno suka mengoleksi bandana karena rambutnya gampang berantakan. Mohon maaf Bu, itu rambut apa rumah tangga artis? Oke guys,
kita ke raja terakhir. Ibu Susi Pujiastuti. Awas, hati-hati. Hati-hati. Luar biasa, menteri yang gaul, nyentrik, tidak kaku, tepuk tangan lu buat beliau. Gila. Fakta pertama. Suwe. Ibu Susi dipilih oleh Pak Jokowi sebagai menteri dengan alasan yang sangat out of the box. Incredible. Gitu, biar keren aja gitu depan Bu Susi. Emang Bu Susi doang bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi saya baca artikel gitu. Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau memilih Bu Susi sebagai seorang menteri karena Pak Jokowi butuh orang gila untuk melakukan terobosan. Sumpah. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa di negeri ini banyak orang waras yang gak bisa kerja. Ayo jadi orang gila. Nah teman-teman, bagaimana tayangan video tadi? Lucu kan? Baik dari stand up komedi maupun cerita dua mahasiswa tadi. Memang lucu sih, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada kritikan bahkan sindiran. Contohnya seperti yang disampaikan Kiki tadi, bahwa di Indonesia ini banyak orang waras yang gak bisa kerja. Maksudnya apa ya? Maksud Kiki itu merupakan sindiran kepada oknum pemerintah yang bukannya kerja tapi malah korupsi. Lalu yang kedua, Kiki juga menyindir bahwa dia mengatakan kalau ada orang dalam. Nah, maksudnya itu Kiki menyindir bahwa di Indonesia masih banyak orang yang melakukan nepotisme. Dan yang ketiga, Kiki juga menyindir tentang rumah tangga artis yang biasanya yang digosip-gosip itu rumah tangganya itu berantakan. Selain itu, dari cerita dua mahasiswa tadi juga terdapat sindiran di dalamnya, yaitu sindiran kepada para pejabat yang tidak mau kursinya diduduki orang lain, alias tidak mau digantikan jabatannya oleh orang lain. Nah, jadi seperti itulah anekdot. Kalian juga sudah tahu kan tentang stand up comedy, ataupun bahkan sekarang di media-media sosial banyak sekali cerita lucu ataupun gambar yang lucu, tapi ada sindiran dan kritiknya juga. Jadi, pengertian dari teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan serta mengandung kritikan bahkan sindiran. Jadi, teks anekdot ini merupakan paket yang lengkap untuk kita bisa menyampaikan kritikan ataupun pendapat ataupun kekecewaan dengan cara yang sopan, santun, halus, dan tidak menyakiti orang lain. Jadi, kalau kalian ingin menyampaikan kritikan atau sindiran, bisa juga tuh pakai teks anekdot. Teks anekdot merupakan pilihan yang tepat untuk kita bisa menyampaikan pendapat ataupun sindiran, karena sesuatu yang dikemas dengan humor ataupun cerita lucu itu lebih diterima oleh masyarakat. Dalam menyampaikan maksud ataupun tujuan teks anekdot, menggunakan makna tersirat. Apa ya makna tersirat itu? Makna tersirat adalah sebuah makna atau maksud yang disampaikan tidak secara jelas, tidak secara langsung, ataupun gamblang, tapi tersembunyi. Biasanya, teks anekdot itu berdasarkan pengalaman pribadi ataupun rekaan, tapi maksud dan tujuan dari teks anekdot tersebut dapat dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Lalu ada tujuan teks anekdot. Tujuan utama teks anekdot adalah mengungkapkan kebenaran yang lebih umum menggunakan cerita singkat. Jadi, teks anekdot ini tujuannya untuk membangkitkan tawa pembacanya sebagai sarana pengkritik, juga sebagai sarana penghibur. Kemudian ada fungsi teks anekdot. Yang pertama ada fungsi primer. Jadi, fungsi primernya itu sebagai sarana untuk berekspresi yang berhubungan dengan kekecewaan, kejengkelan, ataupun kemarahan. Fungsi sekunder teks anekdot adalah sebagai sarana hiburan, sebagai analogi atau contoh dalam menjelaskan sesuatu sebagai penarik perhatian. Bagaimana? Masih belum paham? Yuk kita cari tahu ciri-ciri teks anekdot.
Ciri-ciri teks anekdot yang pertama adalah bersifat humor atau lucu. Nah, ini adalah ciri khas dari sebuah teks anekdot. Walaupun nanti kalian saat membuat teks anekdot, mungkin dalam membuatnya garing, ataupun dalam penyampaiannya garing, tapi setidaknya kalian punya niat untuk lucu. Yang kedua, bersifat menggelitik atau membuat pembaca terhibur. Karena bersifat lucu, pastinya juga menggelitik kan? Menggelitik itu maksudnya mengundang tawa pembacanya atau pendengarnya. Yang ketiga, berisi kritikan. Ini dia nih, inti dari teks anekdot. Jadi sebenarnya dia itu ingin menyampaikan kritikan terhadap seseorang ataupun suatu hal. Misalnya, wah saya ingin mengkritik ini nih, saya harus berpendapat tentang ini nih, dan sebagainya. Kalian juga bisa mengkritik kebijakan pemerintah misalnya, atau kebijakan guru, bisa jadi. Ciri yang keempat adalah mengenai orang penting. Jadi, teks anekdot ini pasti berbicara tentang orang-orang penting. Misalnya, pemerintahan, DPR yang sedang memanas itu, MPR, ataupun artis, layanan publik juga bisa, atau bahkan orang penting di hati kalian mungkin, orang tua kalian maksudnya. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Seperti yang sudah saya singgung tadi sebelumnya, bahwa anekdot itu misalnya ingin menyindir ataupun mengkritik. Ciri yang keenam adalah ceritanya hampir mirip dengan dongeng. Dongeng itu kan cerita rekaman, fiktif, hayalan. Nah, anekdot juga selain berasal dari pengalaman pribadi atau kenyataan, bisa juga berdasarkan rekaan. Dongeng itu kan misalnya tentang buaya dan kancil, atau kura-kura dan kelinci. Mereka bisa ngomong gitu. Nah, di anekdot juga bisa terjadi hal-hal seperti itu. Nah, teman-teman, itulah tadi mengenai teks anekdot. Bagaimana? Sekarang sudah paham kan mengenai teks anekdot ini? Tadi kita sudah belajar dan membahas juga mengenai pengertian, fungsi, tujuan, dan ciri-ciri dari teks anekdot. Nah, untuk menguji pengetahuan kalian, apakah kalian sudah paham mengenai teks anekdot ini? Silakan kerjakan tugas 1 dan tugas 2 pada lembar kerja yang sudah saya bagikan. Selamat bekerja dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.